Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Saya ingin share bukti orang mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah ia melakukan firman Tuhan. Tadi hukum yang terutama adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengasihi Tuhan atau belum? Kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bukti orang mengasihi Tuhan yang pertama adalah dia melakukan firman Tuhan. Kadang pada kenyataannya nggak enak buat daging, tapi kita memilih untuk taat kepada firman. Contoh, firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebenarnya, kita marah banget. Kalau kita boleh jujur sejujur-jujurnya, mungkin ada keinginan jahat keluar dari hati kita ketika kita ingin membalas perbuatan orang yang jahat kepada kita. Nggak enak buat daging. Saat kita dimaki, kita nggak boleh membalas. Kita diam saja. Waktu kita difitnah, kita nggak boleh marah. Waktu kita dikutuk, firman Tuhan bilang kita harus memberkati. Apakah mudah? Nggak mudah, susah banget. Nggak enak buat daging. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan memilih taat kepada firman. Bayar perpuluhan contohnya. Apakah mudah melepaskan 10%? Nggak mudah. Bagi orang yang gajinya kecil, bayar 10% itu berat sekali. Karena dia cuma punya segitu-gitunya. Untuk orang yang punya harta banyak, membayar 10% jauh lebih besar. Pasti terasa berat juga. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, orang akan tetap taat kepada firman. Itu masuk firman Tuhan. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayo belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Segenap akal budi. Yang artinya gini. Perenungan hati kita. Pertimbangan di batin kita. Cara berpikir kita. Kerinduan kita. Kehendak kita. Semuanya kita tundukkan di dalam firman. Waktu kita mau ngambil keputusan dalam apapun, kita pastikan sesuai nggak sama firman Tuhan. Belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Cinta tuh bukan hanya di bibir saja. Ada lagunya ya. Matius 15 ayat 8 bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bukti orang mengasihi Tuhan, dia pasti dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau Anda mengasihi pasangan Anda pasti mau dengar. Anda peduli dengan perasaannya. Anda pasti mau dengar apa yang jadi kerinduannya. Anda mau jaga perasaan pasangan Anda. Bukan karena Anda takut kepada pasangan Anda, tapi sederhana karena Anda mengasihi dia. Anda tidak mau menyakiti hati pasanganmu. Sama dengan Tuhan. Seringkali di dalam kekristenan keliru sekali. Yang kita lakukan adalah kita taat kepada firman karena kita takut ancaman. Karena kita takut masuk neraka. Padahal harusnya motivasi kita ketika kita taat sama Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dan kita gak mau menyakiti hatinya. Belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ada orang yang bilang sama pasangannya, I love you, tapi dia selingkuh. Sama dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kemudian kita gak peduli sama firman Tuhan. Kita hidup dengan cara-cara kita sendiri. Kadang-kadang orang Kristen di gereja begitu antusias menyembah Tuhan. Dengar firman Tuhan semangat. Bilang amin keras-keras. Waktu nyembah mewek, meler. Semua tumpah. Tapi keluar dari gereja, semuanya berubah. Gak takut Tuhan. Dagang nipu orang. Merugikan teman sendiri gak masalah.
jahat sama keluarga, menghina orang. Kadang-kadang saya berpikir kenapa begitu banyak orang hidup seperti di dua dunia, penuh dengan kepalsuan. Mari belajar hidup dalam kasih. Dalam setiap perenungan hati kita dan pertimbangan di pikiran kita. Pakai firman Tuhan jadi dasar pertimbangan kita. Yang kedua, bukti orang mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesama. Tadi firman Tuhan katakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama artinya gini, mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata gini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bukankah kita tidak bisa lihat Tuhan? Firman Tuhan sederhana, bilang gini, kalau kita nggak bisa mengasihi sesama yang kita bisa lihat, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang kita nggak bisa lihat? Kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan, mulailah belajar mengasihi sesama. Karena ketika kita bisa mengasihi orang lain, sesungguhnya kita sedang mengasihi Tuhan yang kita nggak bisa lihat. Saya sedih, keluarga sedara saja bisa bertengkar gara-gara urusan harta. Orang tua dan anak bisa bertengkar cuma gara-gara harta. Jangankan mengasihi sesama, mengasihi saudara yang sekandung dan sedara saja kadang susah. Kadang-kadang ada sifat, karakter, kelakuan adik atau kakak yang mungkin bikin kita itu mendidih bahasanya. Rasanya kalau bisa dibuang tali persaudaraan itu udah gak usah aja. Lu, gue. Kita hidup masing-masing. Gue gak mau tahu. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kita benci sama saudara kita sendiri, kita adalah tukang bohong. Kita bohong waktu kita bilang, I love you Lord. Kita bilang sama Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi kita benci sama saudara kita. Saya lahir di keluarga yang cukup besar. 3 saudara kandung, 4 saudara tiri. Saya mau bilang jujur, gak gampang mengasihi saudara tiri. Yang 2 gak terlalu dekat, karena beda ibu. Yang 2 lebih dekat. Waktu kita gak setuju dengan bagaimana cara mama mendidik anak-anaknya, kita tegur, kita kasih tahu, dan mama gak terima. Itu saya kayak udah pengen gini, saya gak mau tahu. Kalau gak mau dibantu hari ini, besok-besok jangan nyusahin gue. Itu kayak gini, saya pengen selesai aja gitu sama mereka. Pengen gak mau tahu lagi gitu. Saya sadari firman Tuhan ini bilang gini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya. Kadang-kadang jengkel. Kalau saya ngelihat orang yang hidup gak berguna, nyusahin orang, lalu dia gak mikir ke depan. Besok-besok kalau orang tua gak ada, dia hidup bagaimana? Tapi saya bilang sama Tuhan gini, gak bisa sih saya benci saudara gitu. Sekesal-kesalnya, semarah-marahnya. Karena saya tahu bahwa itu akan membuat saya jadi tukang bohong aja. Saya bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya benci saudara sendiri. Karena firman Tuhan bilang, kalau kita gak bisa mengasihi saudara yang kita bisa lihat, gak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat. Saya ngalamin mengasihi sesama tuh gak mudah. Orang yang sedara sama kita aja, itu betapa susahnya. Apalagi kita belajar mengasihi orang yang gak ada hubungan apa-apa sama kita. Kami menolong orang miskin. Staf saya mengeluh, aduh, nolong orang begini begitu. Saya cuma kasih tahu, nolong orang susah itu tidak mudah.
Seringkali mengasihi itu banyak tantangannya. Bukankah itu juga yang Yesus alami? Karena dia mengasihi kita, dia berdarah-darah. Kalau belum berdarah-darah itu belum mengasihi namanya. Kita tolong orang, sekolahkan orang. Kita kasih mereka makan dari meja kita. Mereka bisa tusuk kita dari belakang. Bisa menjelek-jelekan kita, bisa fitnah kita. Bisa melawan kita. Melukai hati kita. Tapi saya selalu tetapkan hati untuk tetap mengasihi. Saya mau bilang, kalau kita nggak bisa mengasihi saudara sendiri, kita adalah pembohong, kata firman Tuhan. Ayo terus belajar mengasihi. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Artinya begini, perlakukan orang lain seperti kita sendiri ingin diperlakukan. Matius 7 ayat 12 bilang gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang kita kehendaki untuk diri kita sendiri harus menjadi sebuah takaran atau barometer dalam kita memperlakukan orang lain. Kalau kita nggak suka diperlakukan dengan tidak adil, jangan berlaku tidak adil terhadap orang lain. Kalau kita tidak suka direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Kalau kita tidak suka dihina, jangan menghina orang lain. Kalau kita tidak suka dibully, jangan bully orang lain. Kalau kita tidak suka ditipu, jangan menipu orang lain. Kalau kita tidak suka disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita nggak suka digosipin, jangan gosipin orang lain. Ketika kita memberikan apapun buat orang lain, pastikan kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira saya sendiri suka nggak dikasih barang ini? Ketika kita mau kasih makanan sama orang, bertanya sama diri sendiri. Kira-kira saya sendiri mau nggak makan makanan ini? Pakai diri kita sebagai sebuah standar bagaimana kita harus memperlakukan orang lain. Karena nggak mungkin kita menyakiti diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat keempat sampai dengan ketujuh menjelaskan cara hidup dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat keempat bilang begini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang dalam tekanan, masalah, ujian, stres dengan beban kehidupan, saya mau bilang gini, ayo sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar dan murah hati. Tidak cemburu, dalam bahasa aslinya sebenarnya diangkat dari not envy. Tidak iri hati melihat kesuksesan orang lain. Tidak iri hati melihat hidup orang lain lebih diberkati secara harta. Mungkin secara fisik lebih baik. Tidak iri hati, tidak memegahkan diri, tidak omong besar tentang diri sendiri. Gak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Gak cari keuntungan diri sendiri, tapi peduli orang lain juga. Gak nyimpen kesalahan orang. Firman Tuhan sebenarnya mengajarkan kita 14 cara hidup dalam kasih. Kalau bisa di rumah Anda bikin poster besar dan tempel itu di depan ranjang tiap hari lihat. Supaya kita semakin ingat bagaimana kita harus hidup. Kita harus sabar, kita harus murah hati, kita nggak boleh iri hati. Kita tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak nyimpen kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.